Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yati Sama Official ya. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Guys, semua ras masya Allah, kasih doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys kami yang berjuang untuk memajikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys kami yang bahagia juga, tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian pada ngapain cuy? Hari ini kayak saya akan berbagi satu kisah di mana si pekerja migran ini terminate majikan dalam hari 10 hari aja kerja ya kan, padahal sudah punya experience Hong Kong ya kan, dicek datanya di KJRI juga rekornya bagus, cuma kali ini di pekerjaannya tidak beruntung aja ya cuy ya. Cuma apa yang harus dilakukan sama pekerja migran ini ya cuy ya, karena si pekerja migran ini kebetulan membayar lunas PT-nya sebelum dia pergi ke Hong Kong. Biasanya itu kan PT kan menawarkan dua pilihan ya, kalau kamu bayar segini kamu nggak akan dipotong ya kan, tapi kalau misalkan kamu nggak bayar otomatis kamu potongannya segini ya, kamu mau nggak? Nah ini kembalikan kepada kalian gitu kan, kalian mau yang mana. Cuma kita ambil resiko yang nggak rugi-rugi juga gitu cuy di kita, karena kita nggak pernah memprediksi bagaimana majikan kita di sini gitu kan, apakah kayak harimau gitu kan, apa kayak sweet gitu kan. Majikan itu kan beda-beda ya cuy ya, tergantung bagaimana kita bernasib di sini ya kan. Ya kadang kita juga beruntung-beruntungan ya cuy ya di sini ya. Wah iya kayak Tisam, tergantung orangnya itu. Kalau orangnya baik mah pasti majikannya baik. Ah nggak gitu juga ya kan, karena kita menyadari bahwa kita baik kok orangnya, tapi kok majikan kita begitu gitu kan. Nah setelah melewati proses yang panjang, kayak Tisam juga bisa menaklukkan majikan itu di kontrak ketiga coy. Saat kayak Tisam 6 tahun ini udah jadi udah tahu gitu kan sisi apa nih yang bisa kayak Tisam cari celahnya ya kan, ketergantungan mereka kepada kita tidak bisa kita tinggalkan begitu aja. Nah ini titik lemahnya majikan kita, itu pun kayak bisa mendapatkan kepercayaan 3 kontrak 6 tahun gitu. Jadi buat kalian yang masih baru-baru di sini ya sangat wajar sekali ya kalau misalkan kalian mendapatkan majikan yang masa adaptasinya itu sulit, apalagi pandemi seperti ini ya kan. Mental healthy majikan juga keganggu juga. Ini kan jadinya marah-marah terus, udah suara padahal di sini tuh nggak ada pantai ya, tapi suaranya majikan tuh melengking gitu kan, dari sofa sampai kamar ya kan, kedengeran gitu kan. Watak susah dirubah kalau kayak gitu ya. Oke, kita sebut aja pekerja migran ini aja ya, Mbak A. Si Mbak A ini bekerja dari dia ibaratnya kemarin itu finish kontrak, terus dia pulang cuti dulu di Indonesia 1 tahun, dia mau proses lagi ke Hong Kong. Kebetulan kalau lewat calling visa kan agak susah ya sekarang itu ya, jadi dia itu masuk ke salah satu PT untuk proses lagi ke Hong Kong. PT-nya dengan rekodnya dia mau memproseskan dengan 2 konsekuensi. Jadi si Mbak A ini memilih untuk membayar sekian ribu ya kan, sekian juta maksudnya, untuk bisa supaya tidak potongan. Nah, saat PT ini memberikan penawaran kalau bayar segini kamu nggak akan dipotong ya kan, mungkin maksudnya si Mbak A ya kalau misalkan lebih untung kalau kita membayar segini gitu kan, supaya gajinya utuh di sini. Akhirnya si Mbak A ini mendapatkan majikan menjaga nenek dan dia terbanglah ke Hong Kong ya cuy ya. Terus saat dia terbang ke Hong Kong, dia ini bernasib kurang beruntung ya cuy ya, bukan berarti dia kesempatannya habis gitu kan, enggak, karena dia kurang beruntung di sini. Ini lah makanya pekerja migran di luar sana jangan menyepelekan apa yang diatur oleh majikan, apalagi ini nenek-nenek ya, sangat maafan kalau A ya A, kalau B ya B gitu kan. Walaupun kita kesel gitu kan, ya nggak ada salahnya kita follow dia gitu kan, untuk menuruti mereka karena masa adaptasi ini ya cuy ya. Nah saat si Mbak ini bekerja di nenek ini ya cuy ya, kesalahannya itu cuma karena dia ngepel menggunakan air panas yang dikirainya keran air dinginnya itu rusak cuy, jadi dia menggunakan keran air panas ini cuy. Nah nggak tahu ya cuy ya, ini dipantau sama neneknya atau apa, atau kepergok sama neneknya saat dia mengucuri air itu pakai air panas ya kan. Akhirnya dia ini bertanya sama si pekerja migran ini setelah 10 hari bekerja. Saat ngepel si neneknya ngomong, "Cece, kamu pakai air apa ini ngepel?" "Pakai air ini, yang keran ini." Ya kan, "Loh kenapa kamu pakai air itu?" Nah kenapa sih nenek-nenek ini sentimen hanya karena perkara air panas itu ya cuy ya, padahal ya masih bisa diperbaiki lah kalau misalkan si nenek ini mau bersabar ya mengajari si pekerja migran ini. Karena bayar listrik ini semakin mahal, padahal orang Hong Kong ini nggak pernah tahu gitu kan, jatahnya dia semakin meningkat gitu kan, ya otomatis lah bayar listrik, ledeng apapun di situ kan naik semua sekarang, apalagi sekarang udah tahun baru gitu kan, udah pastinya
semuanya itu toti gitu kan pembayarannya. Nah ini tidak mau dimaklumi oleh si nenek ini. Ya menurut si nenek ini mungkin ini merugikan gitu kan, dan kesel banget itu si neneknya, mungkin ada problem ya. Jadi akhirnya si pekerja migran ini dikeluarkan di hari itu dan dikembalikan kepada agensi cuy. Saat itu dia itu bingung, kayak Isam saya harus bagaimana. Coba kayak Isam cek datamu, kayak Isam follow up ke KJRI, ternyata si mbaknya ini sebenarnya rekornya bagus sebelumnya, cuma kurang beruntung aja. Nah, cuma permasalahannya di sini agennya tidak mau mencarikan lagi dikarenakan ya kita nggak pernah tahu gitu si majikan ini memberikan rekod bagaimana. Ini kan sungguh tidak adil untuk pekerja migran ini ya kan. Apa yang harus dilakukan kayak Tisam? Sekarang pertanyaannya, hak kamu sudah dibayar belum? Nah ini permasalahannya, agen nggak mau carikan majikan tapi nggak segera dibayarkan hak-haknya gitu kan. Harus diminta karena kita udah nggak ada sangkut pautan sama PT. Kalaupun agensi minta fee itu tidak boleh lebih dari 10% dari gaji kita pertama. Jadi kalau kita gajinya 5.000 cukup kasih agensi 500 aja. Kalau agen mau menguasai hak kita semuanya tidak bisa. Langsung lapor aja ke KJRI, termasuknya hari ini mbaknya kayak saya suruh ke KJRI di belakang Pas Satpam, di situ bagian pengaduan, di situ ngomong aja, Bu saya nggak mau dicarikan sama agen lagi majikan, saya sudah membayar potongan lunas dan lain-lain. Nanti KJRI menengahi untuk dicari tahu agen pusatnya ini di mana. Biasanya agen-agen yang menolak untuk mencarikan majikan ini adalah sub-sub agen gitu kan, yang nggak mau pusing gitu kan, ya kamu dipecat ya udah pulang gitu kan. Nah, cuma hak-haknya juga ditahan. Jadi kalian pekerja migran, kalau kalian dipecat kapanpun itu, 1 hari, 2 hari, 3 hari, walaupun 10 hari bekerja, saat kalian dikeluarkan dari rumah majikan, otomatis kamu mendapatkan hak terminate setara 1 bulan gaji, sisa gaji, tiket pesawat, akomodasi ya. Tapi cuti tahunan kan belum dapat karena baru 10 hari kerja ya. Nah itu kalian harus dapatkan. Coba andaikan ya pekerja migran ini dapat 1 bulan gaji 5.000. Terus dia sisa gaji, berarti 10 hari kerja tuh lumayan kan. 10 dikali misalkan 150, udah 1.500 tuh. Ditambah 4, 1.500, tiket pesawat, akomodasi 100. Setidaknya nggak rugi-rugi amat gitu kan, kita sudah mengeluarkan biaya PT juga gitu kan. Ah itu ambil ya mbak hakmu, itu hakmu. Jangan mau ditahan sama agensi ya kan, apalagi agensinya nggak mau carikan majikan, yuk kita juga harus menuntut hak kita. Nah itu ya, jadi pekerja migran pastikan hak-hak kamu terbayar. Kalau agen ini nggak mau memproseskan kamu minta bantuan sama KJRI, Bu bisa nggak bilangin ke agen untuk mencarikan saya majikan lagi. Nah sekarang pertanyaannya, apakah pekerja migran ini bisa pindah PT atau bagaimana? Jawabannya bisa, dia bisa pindah PT dengan mengusulkan kepada PT lamanya untuk pelimpahan berkas ke PT baru. Cuma konsekuensinya satu, dia harus membayar 2 potongan. Tapi kalau misalkan yang satu PT-nya ini sudah dibayar lunas, ya nggak jadi masalah. Tinggal minta PT-nya untuk pelimpahan berkas ke PT lain. Ya jadi buat mbaknya ya, saat agen yang nggak mau mencarikan majikan, nggak usah bersedih karena kamu sudah tidak ada urusan sama PT itu, ya kan? Kamu boleh proses lagi di PT lain dengan minta push ke PT yang lamanya untuk pengalihan berkas. Karena kamu sudah nggak ada sangkut pautan dengan PT, walaupun kita dipecat gitu kan, kita sudah nggak ada beban hutang di situ. Jadi harus berani ya. Jadi bukan harus mencari kemana, tapi diri kamunya sendiri gitu yang harus berani gitu kan. Nah hari ini ke KJRI, semoga KJRI bisa menembuskan kepada agen besarnya untuk dibantu nih dicarikan majikan karena si pekerja migran ini sungguh benar-benar masih mau kerja. Ya kita doakan semoga mbaknya masih beruntung, masih mau nih agen besarnya ya, yang chopnya ini yang besarnya masih mau memberikan job untuk si pekerja migran ini. Jadi pekerja migran ini tinggal pulang ke Indonesia, tunggu visa lagi, mungkin aja di kesempatan majikan barunya ini lebih beruntung ya. Tapi kalaupun sampai harus pulang dan belum dapat majikan, saran Kaisam gitu ya mbak, cari PT lagi. Kalau balik lagi ke PT itunya, karena kita udah bayar, rugi dong ya kan. Pak saya mau diproseskan lagi nih, kan saya sudah lunas Pak. Ini juga kan cuma kesalahan, ibaratnya 10 hari ini bukan fatal-fatal amat gitu Pak, ya kan. Nggak apa-apa proses lagi, walaupun kita harus potongan lagi ya misalkan ya, bilang sama PT itunya. Tapi kalau misalkan kamu harus pindah PT pun, kamu harus nge-push PT itu untuk pengalihan berkas. Jadi kalian nggak perlu nunggu sampai 11 bulan atau 1 tahun ke depan untuk proses lagi ke Hong Kong. Oke? Nah itu mungkin sharing Kaisam hari ini. Semoga paham nih mama, Kaisam nyerocos saja kayak tukang obat. Semoga nyampe nih ke otak kita ya. Biarkan aja agen-agen pada
nggak suka sama Kaisam. Kaisam ngomong apa adanya aja. Agent, kalau misalkan masih ada kesempatan si pekerja migran ini untuk diberikan majikan, berilah kesempatan. Karena kalian tahu sendiri kan, hanya dari agent kalian yang bekerja sama dengan PT itu yang bisa memproseskan supaya tidak ribet gitu kan. Kalau misalkan masalah potongan, kamu tinggal MOU aja sama mbaknya. Saya yakin kok mbaknya ini mau kok, karena dia benar-benar pengen kerja gitu kan. Bukan berarti 10 hari dia dikeluarkan dari majikan, ini semua kesalahan ditanggung oleh pekerja migran ini. Bisa aja ini majikannya big problem. Nah, ini majikan dari mana? Dari agentmu gitu kan. Ya jangan dikasih CC lagi untuk majikan ini. Kalau kamu kasih CC lagi untuk majikan ini, berarti masih akan ada lagi nih teman kita yang dizolimi seperti ini gitu. Nah, ini adalah perbaikan kualitas agensi juga ya, maaf-maaf aja ya. Nah, itu ya. Semoga aja nih didengar nih sama agen-agen di luar sana, bukan hanya keuntungan semata yang kalian dapat. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.